Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Arifah Nasution dengan NIM 12331510668. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi Pancasila dalam kajian sejarah bahasa Indonesia. Materi yang pertama adalah pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau the founding fathers. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dari dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Yang ketiga, Pancasila merupakan pandangan berbangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pentingnya pendidikan dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, betapapun lemahnya pemerintahan suatu rejim, tetap Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat dan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Yang keempat, kemukakan argumen tentang Pancasila nilai pilihan terbaik bangsa Indonesia. Menurut Direktorat Jenderal dan Kemahasiswaan, Menurut Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2016 nomor 69. Materi yang selanjutnya adalah sejarah pendidikan Pancasila pra-kemerdekaan. Yang pertama itu adalah nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama, masa kejayaan Sriwijaya. Pada hakikatnya, nilai-nilai budaya bangsa semasa kejayaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut. Nilai sila pertama yaitu terwujudnya dengan adanya umat agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dan India atau dinasti Harsa. Kemudian sila ketiga, sebagai negara maritim, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan Nusantara. Yang sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas, atau Indonesia yang sekarang, Siam, dan Semenanjung Melayu. Yang sila kelima, Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan, sehingga kehidupannya sangat makmur. Yang kedua itu adalah masa kerajaan Majapahit. Pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa telah terbukti pada waktu Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Sila kemanusiaan telah terwujud yaitu hubungan antara Raja Hayam Wuruk dengan baik dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Di samping itu juga mengadakan persahabatan dengan negara-negara atas dasar Mitreka Satuta. Perwujudan nilai-nilai persatuan Indonesia telah terwujud dengan keutuhan kerajaan, khususnya Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada, yang diucapkannya pada Ratu dan Menteri-Menteri pada tahun 1331. Sila keempat atau kerakyatan sebagai nilai musyawarah dan mufakat untuk dilakukan oleh sistem pemerintahan kerajaan Majapahit. Perwujudan sila keadilan sosial adalah sebagai wujud dan berdirinya kerajaan bebas pada abad yang tentunya ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
Yang kedua itu adalah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Kekayaan alam Indonesia dibuktikan dengan hasil buminya yang melimpah, terutama rempah-rempah menyebabkan keinginan bangsa asing untuk masuk ke Indonesia. Bangsa-bangsa barat seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda yang membutuhkan rempah-rempah itu mulai berdatangan. Masuknya bangsa asing ini dipengaruhi oleh keruntuhan Majapahit sebagai akibat dari perselisihan dan perang saudara yang berarti nilai-nilai nasionalismenya sudah ditinggalkan. Yang ketiga itu adalah kebangkitan nasional tahun 1908. Pada permulaan abad 20, bangsa Indonesia mengubah cara-caranya dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Usaha-usaha yang dilakukan adalah mendirikan berbagai macam organisasi politik di samping organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Organisasi pelopor utama adalah Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Tokoh yang terkenal adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian yang keempat adalah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pemuda-pemuda Indonesia yang dipelopori Muhammad Yamin, Kuncoro Purbapronoto, dan lain-lain mengumandangkan Sumpah Pemuda yang berisi pengakuan akan adanya bangsa, tanah air, dan bahasa yang satu, yaitu Indonesia. Yang kelima, perjuangan bangsa Indonesia zaman penjajahan Belanda. Pada tanggal 7 Desember 1941, meletuslah Perang Pasifik dengan dibomnya Pearl Harbor oleh Jepang. Dalam waktu yang singkat, Jepang dapat menduduki daerah-daerah sekutu di daerah Pasifik. Yang keenam, Pancasila Pra-Kemerdekaan. Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI meminta kepada sidang untuk mengemukakan Dasar Negara Indonesia Merdeka pada tanggal 29 Mei 1945. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, ditampilkan pidato-pidato yang menyampaikan berbagai usulan tentang dasar negara. Materi yang selanjutnya adalah sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Yang pertama itu adalah Pancasila era Orde Lama. Terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekrit presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Sedangkan pihak lainnya menyetujui kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa cadangan. Artinya, dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Yang kedua itu adalah Pancasila di era Orde Baru. Setelah jatuhnya Insinyur Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini. Dengan berpindahnya kursi kepresidenan tersebut, arah pemahaman terhadap Pancasila pun mulai diperbaiki pada peringatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 1967. Yang ketiga itu adalah asas tunggal Pancasila. Dalam pidato kenegaraan di depan DPR RI tanggal 16 Agustus 1982, Presiden Soeharto mengemukakan gagasannya mengenai penerapan asas tunggal Pancasila atas partai-partai politik. Sesungguhnya gagasan ini bukan gagasan baru, karena tahun 1966 sampai 1967 sudah terdengar gagasan untuk mengatas tunggalkan partai-partai politik. Yang keempat itu adalah Pancasila di era reformasi. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar modal etik bagi negara dan aparat pelaksana negara dalam kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa cendekiawan dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.